Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat siang anak-anakku yang luar biasa ini. Jadi kelas 10A. Unggulan ya ini. Ya, Pak. Unggul di dalam hal apapun ya. Dalam akhlaknya, dalam ilmunya, dalam karakternya, insya Allah selalu unggul. Oke, selanjutnya silakan salah satu pemimpin berdoa. Oke, semuanya di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih Mas Rajan atas pembinaan doanya. Semoga nanti dalam pembelajaran dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Ilmu yang saya berikan dan kita pelajari hari ini bisa masuk dalam akal pikiran kita. Ya. Selanjutnya Bapak cek dulu kehadiran kalian. Presensi kelas 10A ya. Dimulai dari Alia Darojah mana? Ya. Angel Jumita Stefani, ya. Aulia Andung Safitri, ya. Bunga Maya mana? Pindah, Pak. Pindah ke reguler, ya, sudah pindah ya. Surat. Damar Rahmanto Hakim, Dewi Agustian, Dia Ayu Paramita Astuti, Diva Iksan, Hanif Nur Aulia, ya. Intan Putri Agustin, Labib Muhammad Fadil, Nisa Ambarwati, Mirza Kurniawan, Naiza Zilfa, Novi Ayu Maharani, Raditya Pratsna, Razan, Hadir. Rizky Nurul Hidayah, Mutiara Kasih pindah ke kelas F gitu. Ada yang belum Bapak panggil? Ada. Siapa? Syahda. Pindah enggak? Iya. Pindah dari mana Syahda? Dari kelas C. Oh, dari kelas C pindah ke sini. Nah ini pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, gitu. Jadi Pancasila itu ada dalam setiap kehidupan kita dalam pemerintahan Indonesia, gitu. Nah untuk hari ini nanti kita akan mempelajari tentang apa? Setelah nilai Pancasila terus selanjutnya masuk tentang apa? Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul sekali, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Kita harus syukuri ya, jadi harus disyukuri bahwa setiap bab yang telah kita pelajari itu memiliki makna yang luar biasa. Kita harus mengingatnya, harus apa? Mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Mengidentifikasi batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibuka dulu gitu buku paket PKN-nya sambil dibuka. Kalau berapa itu? Buku paketnya silakan dibuka. Di loker, diambil dulu di loker. Yang belum membawa buku paket silakan diambil di lokernya masing-masing. Terus sudah dibuka halaman berapa itu? 35. Halaman 35 bisa dibuka dulu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini. Sebelum lanjut kita amati dulu gambar di peta itu. Peta negara mana itu? Indonesia. Indonesia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Indonesia juga seringkali disebut sebagai negara maritim karena luas sekali lautannya gitu. Itu bisa dilihat yang warna biru ini adalah lautan itu yang warna biru. Jadi peta konsernya untuk hari ini nanti kita akan mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, gitu? Nah, nanti di sini yang pertama memetakan wilayah NKRI, terus yang kedua batas-batas wilayah NKRI, atau kita pelajari nanti di pertemuan hari ini. Selanjutnya ini langsung saja ke halaman selanjutnya, ke wilayah kelautan di Indonesia. Salah satu bisa minta tolong untuk membacakan ini, Mbak Intan, dibacakan ke wilayah Indonesia kelautannya. Wilayah kelautan Indonesia berkaitan dengan wilayah negara Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas wilayah teritorial hanya sepanjang 3 mil laut itu dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan dari deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau Archipelagic State. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Oke. Jadi sudah dibacakan oleh teman kalian ya, begitu sejarah wilayah kelautan Indonesia yang awalnya hanya segitu, terus dari perjanjian Juanda akhirnya ditambahkan luasnya sedemikian itu, hingga akhirnya Indonesia dikenal dunia itu sebagai negara apa? Kepulauan atau negara maritim, jadi yang luasnya melebihi luas daratan Indonesia. Begitu ya? Sudah paham ya? Paham ya? Lanjut ya. Selanjutnya ke wilayah daratan di Indonesia. Nanti ke wilayah lautan serta wilayah daratannya. Yuk. Nah, di wilayah daratan di Indonesia yaitu wilayah memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Nah, kita semuanya tinggal di Indonesia di daratan atau di lautan? Di daratan. Kita nggak bisa hidup di lautan, ya? Kita bukan SpongeBob gitu ya. Di lautan. Di wilayah darat Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, perkebunan, dan di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, dan tembaga atau sebagainya. Jadi Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, ya. Nah, itu harus kita manfaatkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Lanjut ke wilayah udara. Jadi di dalam negara itu ada 3 wilayah: wilayah daratan, lautan, dan udara, ditambah daerah apa? Extrateritorial. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ini adalah wilayah udara Indonesia. Bisa dibacakan Mas Adi, dibacakan. Kelihatan tak? Saminya Mas Salafi. Wilayah udara Indonesia. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi 1 tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, diteruskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah Indonesia, wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Oke. Jadi
yang di darat dan di udara itu mencakup semuanya, tidak hanya yang di daratan dan di lautan, tapi yang masih berada dalam satu garis itu menjadi wilayah Indonesia. Jadi setiap pesawat yang lewat Indonesia itu wajib apa? Memberikan sinyal pada navigasi yang ada di udara. Jadi agar tidak terjadi apa? Miskomunikasi. Kita bayangkan kalau yang pesawat udara itu bebas berkeliaran, bebas berseliweran, pasti tidak terkontrol kan? Itulah kenapa diadakan batas wilayah di udara. Jadi ketika ada pesawat luar negeri, apalagi pesawat tempur masuk ke Indonesia, itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu, gitu kan? Bisa dipahami? Sama. Siapa yang akan bisa dipahami? Gitu? Senyum terus. Bahagia sekali. Tidak usah cepat, bisa diketawa-ketawa. Dan sekarang saya tak Selanjutnya wilayah ekstrateritorial Indonesia. Ini yang terakhir, materi wilayah yang terakhir seperti ini. Wilayah ekstrateritorial di Indonesia. Bisa dibacakan Mbak Rizky. Ekstrateritorial Indonesia. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam. Kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Oke, jadi daerah wilayah ekstrateritorial ini bisa dimaknai adalah misalnya Indonesia memiliki kedubes atau kedutaan besar di Amerika Serikat, memiliki kedubes di Korea Selatan, itu namanya daerah ekstrateritorial Indonesia, di mana daerah itu tidak terletak di Indonesia tapi di negara lain dan keberadaannya diakui oleh negara lain. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi ada 4 wilayah tadi. Yang pertama apa? Wilayah lautan, terus apa? Daratan, terus dan luar biasa sekali dengan kelas air gitu. Tidak salah mengapresiasi terus ini. Nah, selanjutnya kita ke batas-batas wilayah negara Indonesia. Kita sudah tahu wilayahnya ada lautan, daratan, udara dan ekstrateritorial. Selanjutnya kita ke batas wilayah negara Republik Indonesia. Kita ke batas-batasannya. Ya, ada batas wilayah negara Republik Indonesia. Indonesia memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Indonesia adalah negara maritim. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi 2/3-nya adalah lautan. Paling besar daratan atau lautannya berarti? Lautannya lebih besar daripada daratannya. Oke. Jadi tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Dengan negara mana saja itu nanti? Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Belum ya? Oke, kalau belum nanti kita pelajari satu persatu di materi batas wilayah negara Republik Indonesia. Dimulai dari yang pertama, batas dari daerah utara, ya. Daerah utara kita lihat ada di mana batasnya. Bisa dibacakan, Mbak Angel. Oke. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Bagian timur hanya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah barat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Oke. Jadi batas darat di wilayah utara Indonesia ada dengan negara mana? Malaysia. Malaysia. Sedangkan lautannya ada dengan negara mana saja? Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ada 5 negara secara langsung yang berbatasan dengan laut Indonesia. Itu menandakan bahwa luas lautan Indonesia itu lebih besar daripada luas negaranya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sebelah barat, tadi sebelah utara, sekarang sebelah barat. Nah, bisa dibacakan Mbak?
Samanya Mbak Dewi. Bisa. Mbak Tisa ya Mbak. Bisa. Mbak Tisa dibacakan Mbak. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Lautan Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia India adalah Pulau Lombok di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Oke, jadi sebelah baratnya kita berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan mana? Negara India. Tidak ada berbatasan langsung dengan daratan gitu. Karena sebelah barat itu full lautan semuanya. Oke. Selanjutnya batas-batas wilayah Indonesia itu sebelah timur. Oke, betul sekali. Bisa dibacakan Mas. So, Mas Damar, yang keras Mas. Bacakan Mas. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Oke, cukup nanti Mbak Dewi Mbak. Biar nggak ngantuk Mbak Dewi. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua yang berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat atau Pacific dan Provinsi Pasifik Barat atau Pasifik. Pasifik Barat. Oke, jadi di sebelah timur itu banyak negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ya. Salah satunya adalah mana? Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Papua Nugini dulu adalah negara Indonesia, tapi ada tahun berapa itu memecahkan diri daripada Indonesia, akhirnya membuat negara sendiri gitu ya. Terus sebelah timur lawannya ada banyak sekali juga. Kita speakernya ini lanjut. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah mana yang terakhir? Selatan. Oke, tadi utara sudah, barat sudah, timur sudah, sekarang di wilayah selatan. Nah, ini juga berbatasan langsung dengan mana? Timor Leste. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste. Timor Leste itu berbatasan langsung wilayah daratnya di Indonesia ya. Jadi hanya ada tugu atau gapura yang menandai bahwa di sini wilayah Indonesia, di sebelah sini wilayah Timor Leste. Jadi di sini masih menggunakan rupiah, di Timor Leste menggunakan dolar ya, mata uangnya Timor Leste gitu. Nah, ini berbatasan langsung dengan provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah ada yang pernah ke Nusa Tenggara Timur? Belum pernah. Pengen ke sana Mas? Nah, tidak pengen. Pengen ke sana nih, kapan uang traveling ke sana nih kalau nggak punya dananya gitu, traveling lewat itu dulu. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak. Sudah berapa menit? 22. Berarti seperti saya potong jadi tidak apa-apa. 22 menit. Oke, cukup ya. Selanjutnya diskusi kelompok. Nah, bisa dibaca itu satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Kalau kelas ini jumlah siswanya ada 18, jadi satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ada yang 4 siswa, ada yang 5 siswa ya. Setiap kelompok membuat pertanyaan terkait materi yang telah kita sampaikan, telah kita pelajari tadi tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pertanyaan yang sudah jadi silakan dilemparkan ke kelompok lainnya, tapi dengan catatan jangan gaduh gitu ya. Kelompok yang mendapatkan pertanyaan dan kelompok lain wajib perwakilan 2 siswa untuk maju ke depan menjawab pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang membuat kelompoknya bisa bagaimana? Hah? Satu baris, 1, 2, 3. Oke, 3 kelompok aja berarti ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. Silakan berdiskusi membuat satu pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Terus dari pertanyaan itu nanti dilempar ke misalnya kelompoknya Mbak Dewi, dilempar ke kelompoknya Mbak Anissa.
jawaban selama ini, kalau sudah mendapatkan jawaban masuk ke depan, silakan dijawab pertanyaannya. Gitu ya. Membuat 2 pertanyaan setiap kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 3, 2, 1. Silakan berdiskusi. Boleh bergabung dengan kelompoknya membuat kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Boleh berdiskusi saling berbeda pendapat gitu ya. Mas Rajan boleh masuk ke sini. Ini bisa masuk. Itu juga ada video tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, bisa kalian saksikan, bisa menambah wawasan kalian terkait dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Suaranya ada tapi ya, saya stabil karena bukan bawa speaker. Ada yang punya colokan speaker? Itu ada speaker Pak. Colokannya ada. Kan pakai Bluetooth. Bisa Dari ini, dari televisi, dari bisa juga ada speaker tapi nggak ada colokan. Jawaban gampang dari adanya perbatasan. Silakan membuat 2 pertanyaan saja, tidak banyak-banyak. Nanti pertanyaannya yang sekiranya temannya bisa menjawab. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit untuk mencari pertanyaan ini. Metode belajar ini namanya adalah metode snowball throwing namanya. Jadi nanti pertanyaan ini nanti dibelung-belung seperti bola salju, dilemparkan ke kelompok yang lainnya. Itu juga kelompok lain melemparkan ke kelompok lainnya. Boleh agak keras diskusinya biar terekam. Daratan, lautan, darat, Boleh manfaatkan media yang lainnya, boleh dari buku, boleh dari HP, dari internet, boleh. Karena ini adalah kurikulum. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak responsif itu tidak masalah. Gimana saja tuh Sudah mendapatkan soalnya? Ini hanya membuat soal, bukan jawab jawaban. Biasanya pertanyaan mudah. Iya. Ya tinggal 2 menit lagi selesai. Ya 3 menit berjalan untuk membuat
yang kelompok daerah. Deklarasi juga perbatasan laut. Perbatasan laut. Iya, Ya boleh ditulis kelompoknya nama Sesi kelompok. pertama terus sesi kedua. Ya nanti dilipat-lipat terus Pendapatnya bisa dilipat-lipat. pendapat. Berarti lagi dampak positif kalau negatif. Benar Pak, ini salah Pak. Oh di selama itu. Ya bisa. Ini apa pengaruh deklarasi Juanda pada wilayah Indonesia? Iya, iya berarti nomor 2-nya ya berarti kan nomor jalan pakai ini. Nomor 2-nya cari perbatasan. Mengembangkan tingkat dampak. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah silakan dilipat-lipat kertasnya. Boleh dibuat sekreasi mungkin, boleh dilipat-lipat, boleh nanti dilemparkan ke kelompok yang lainnya. Misalnya kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 2, 2 ke kelompok 1. Selesai ya? Ya kelompok 1 dilemparkan ke kelompok 3. Iya, benar Pak. Surat presiden. Surat resmi. Dilemparkan boleh, dia boleh. Saya asli Namanya snowball throwing yang saling melemparkan pasangan. ini diskusi dong. Boleh ke kelompok ini, pokoknya jangan kelompoknya sendiri. Nah, itu diambil Mbak, bisa. Kelompok 1 ke kelompok 3, terus kelompok 3 ke kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 2 ke kelompok 1. Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu saya beri waktu selama 7 menit ya. 7 menit silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan cari jawabannya. Ketika sudah Pertanyaannya jawab di sini atau di kertas lain? dijawab di bawahnya. Pertanyaannya dijawab di kertas yang sama itu. Jadi boleh mencari sumber lain selain dari buku, boleh dari internet, boleh dari media yang lainnya. Kita manfaatkan TKJK, teknologi, dan Manusia. Nomor ini. Oke ya, makinnya tinggal 1 menit lagi. Silakan diselesaikan. Terus nanti perwakilan per kelompok 2 siswa maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian jawab. Bisa dipahami ya? Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah selesai atau belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai. Siap untuk dipresentasikan ya? Oke. Baik, silahkan dimulai dari kelompok 3 dulu. Ya. Presentasi di depan kelas boleh di depan tetap. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
terbentuk dari garis yang menghubungkan titik yang terluar pada setiap pulau di Indonesia. Yang kedua, satu Pulau Miangas, dua Pulau Udara. Terus sudah dua pertanyaan tadi ya, sudah dijawab dengan cukup baik oleh kelompok 3. Tadi pertanyaan di kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Sudah ada jawabannya? Sudah. Betul atau tidak tadi jawabannya? Sesuai ya? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, luar biasa ya tadi dari kelompok 3 jawabannya sudah betul seperti itu kita lihat jawabannya dan ada batas jawab wilayah di Indonesia. Selanjutnya kelompok 1 yuk. Ya. Perwakilan dua orang siswa ya. Mbak Intan dan Mas Labib yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdua mewakili kelompok 1 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama pertanyaannya, apa pendapat Anda mengenai adanya perbatasan yang ada di wilayah Indonesia? Pendapat kami kelompok 1, ada 5 alasan mengapa penentuan batas wilayah Indonesia penting, yaitu penentuan batas wilayah dilakukan untuk menentukan batas kedaulatan sebuah negara, membantu menentukan pemanfaatan sumber daya, dan menentukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nomor 2. Sebutkan dampak positif dan negatif dari adanya perbatasan di Indonesia. 2. Berada di posisi silangan salah satunya adalah memudahkan warga Indonesia untuk terhubung secara langsung dengan warga negara lain dan banyaknya produk asing yang beredar membuat tingkat ketergantungan bangsa kita terhadap bangsa lain sangat tinggi. Itu jawaban dari kelompok 1. Tadi kurang. Itu tadi dampak positif. Dua-duanya bisa dijelasin ulang. Berada di posisi silangan. Positifnya, salah satunya adalah memudahkan warga Indonesia untuk berhubungan secara langsung dengan warga negara lain. Dan yang negatifnya, banyak produk asing yang beredar membuat tingkat ketergantungan bangsa kita terhadap bangsa lain sangat tinggi. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan di pertanyaannya kenapa setiap negara harus ada batasannya, dan sudah dijawab oleh Mbak Intan dengan baik ya, luar biasa oleh Mas Labib dibantu. Oke, sudah cukup jelas ya jawabannya dari kelompok 1. Dan beri plus untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Cukup dulu dong. Kemudian kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang yang terakhir yang kita tunggu-tungguin kelompoknya Mas Damar ini ya. Dengan Mbak siapa Ibu atau dengan Mas siapa? Dengan Mbak Angel. Iya, Angel. Kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Marwati. Nama saya Yosita Stefani. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. 1. Sebutkan perbatasan wilayah negara sebelah utara, barat, timur, selatan. Wilayah utara, daratan, berbatasan dengan Malaysia. Laut, berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Wilayah barat, berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Wilayah timur, daratan, Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah selatan, daratan, berbatasan dengan Timor Leste, perairan berbatasan dengan Australia dan Samudra India. Nomor 2, di mana saja wilayah ekstra
teritorial Indonesia berada di kantor kedubes yang berada di Amerika, kantor kedubes yang berada di Korea Selatan, dan kantor kedubes yang berada di Singapura. Terima kasih. Bila ada salah kata atau tingkah laku kami mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah melalui pembelajaran yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kita sudah belajar tentang apa tadi? Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengetahui batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sangat jelas tadi ya. Sudah kita terapkan metode pembelajaran problem based learning dengan metode snowball throwing, ya toh? Berdiskusi kelompok dan membuat pertanyaan, dan kelompok lain sudah menjawab pertanyaan dengan luar biasa bagus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kalau tidak ada, kita lanjut ke LKPD. LKPD itu apa? Lembar Kerja Peserta Didik. Oke. Nah, linknya ada di sini. Ini Bapak share di kalian atau bisa ditulis ini ya. Linknya ini bisa terlihat ya. Bisa ditulis enggak? Nanti bisa ditulis. Ini itu menggunakan Google Form. Dikerjakan secara individu ini nanti. Iya, Pak. Dianggap sudah merasakan ini. Ini sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Akhirnya. Oke. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah selesai semuanya ya, LKPD-nya? Oke, baik. LKPD sudah kita kerjakan, kita sudah lalui pembelajaran siang hari dengan luar biasa hebat dengan anak kelas 10A ini. Jadi, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia, terus memetakan wilayah Indonesia, gitu kan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Insya Allah sudah paham semuanya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dipersiapkan, dibaca dulu materinya di rumah. Ketika belajar di sekolah sudah siap semuanya. Begitu ya? Baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Semoga dengan semangat yang baru dan sehat semuanya, ya. Semangat semuanya. Oke. Wassalamualaikum.